Bismillah walhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa wala Amma ba'du Rabbi syrah li sadri Wa yassir li amri Wa hlul 'uqdatam min lisani Yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para hadirin jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang berbeda, kombinasi dan orang berbeda sesuatu yang lain kita menghormati. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama mengkaji bagaimana mengasah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengasah akidah kita, mengasah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan-keyakinan yang mesti kita mantapkan dalam diri kita, yang seharusnya kita sempurnakan dalam diri kita, sehingga kita berharap dengan keyakinan tersebut Allah senantiasa mencintai dan merahmati kita semua, sehingga nanti kelak di akhirat kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini sedikit menyinggung ya pembahasan sebelumnya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bagian akhir dari bahasan tauhid yang pertama, bahasan akidah yang pertama, yaitu mengenai uluhiyah dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang berkenaan dengan akidah kita kepada Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala fil ula. Yang terakhir kata muallif rahimahullahu taala, wa ala kulli syai'in qadir wa syahidun hayyun qayyumun. Kalau yang punya kitabnya halaman 32 ya. Dan di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya yang mesti kita yakini di dalam hati ya, selain Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuasa atas segala sesuatu, selain Allah Subhanahu wa taala sangat menguasai dan memantau kita semua serta menyaksikan gerak-gerik kita, Allah Subhanahu wa taala hayyun qayyumun. Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah maha hidup. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita yang hidup. Tidak mungkin Allah kita katakan mati sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala makhluk. Ya. Hayyun ay muttasifun bil hayati daim allati la bidayata laha wa la nihayata laha wa huwal hayyu la ilaha illa hu. Jadi Allah Subhanahu wa taala muttasifun bil hayat, bersifat hidup yang tidak ada awal bagi hidupnya Allah dan tiada akhir bagi kehidupan Allah ya. Kalau kita ada awalnya ya, gak ada orang tua bapak ibu kita gak tahu lahir di mana ya. Kita ada awalnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berawal bagi kehidupannya dan tidak pula berakhir. Tidak melalui dimensi-dimensi alam yang lain. Beda dengan manusia. Kalau kehidupan kita melalui berbagai macam dimensi alam. Ada alam roh, kita dulu hidup di alam roh. Kita lupa. Masuk ke alam rahim. Masuk ke alam rahim. Kita berada yang berhidup di alam rahim.
Terus kita keluar lagi ke alam dunia, hidup di alam dunia, sudah melalui 3 dimensi alam. Ya. Nanti kita akan meninggalkan dunia ini, masuk ke alam barzakh. Alam barzakh, alam di sana mulai kita terhijab dari segalanya, ya. Dan alam barzakh merupakan hijab antara yang hidup dan yang mati, dan di sanalah kita akan menyaksikan hal-hal yang gaib. Yang tadinya waktu di dunia kita nggak bisa lihat, di alam barzakh itu udah lihat. Jangankan yang di dunia nggak bisa kita lihat, ya. Yang masih hidup di dunia masih kita tahu. Sehingga Rasulullah SAW pernah menggambarkan, ya, ketika orang-orang yang sudah wafat setelah selesai peperangan Badar, perang di mana umat Islam menang melawan 3 kali lipat pasukan umat Islam, ya, 3 kali lipat orang musyrik dibanding pasukan orang-orang Islam. Di sana banyak orang-orang musyrik yang sudah meninggal, kalah dalam peperangan, sehingga dipisahkan. Nah, kalau orang-orang yang Muslim beda kuburannya. Kalau orang-orang yang non-Muslim dimasukkan dalam satu lubang. Dalam lubang tersebut kemudian Rasulullah memanggil kaum musyrikin yang tadinya waktu hidup mengolok-olok Rasulullah, dipanggil satu persatu. Apa kata Rasulullah? Wahai fulan bin fulan, fulan bin fulan, gimana sekarang janji Allah? Apakah kalian sudah ketemu janji Allah? Salah sahabat bertanya, wahai Rasulullah, emang orang mati bisa dengar? Memang orang mati bisa dengar, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangankan ucapan kita, bunyi sandal kita meninggalkan tempat ini, ya, itu didengar oleh orang-orang mati, apalagi ucapan. Jadi nggak usah diolok-olok atau dicemooh orang yang berbicara di atas kubur. Datang ziarah, kan? Dia datang ziarah ke kubur orang tua. Di atas kubur dia ngomong sendiri, ngomong ke kuburan. Ada orang lihat, ini kayak orang gila. Orang nggak ada orang bisa ngomong sendiri. Orang dalam kubur itu mendengar suara kita. Ya. Jangankan kita ngomong, suara sandal kita jadi dengar. Kita aja nggak dengar suara sandal kita. Kecuali kencang banget baru ditembak dia apa? Kalau di jalan biasa mah kedengeran. Di tembok ada pasir-pasir dikit bisa kedengar mungkin. Ya, jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha hidup, ya. Dan Allah Maha mengetahui semuanya. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kehidupan manusia yang penuh dengan dimensi. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan dimensi dan juga tidak ada awal bagi kehidupan Allah serta tiada akhir bagi kehidupan Allah. Adapun kita manusia, walaupun kita ada awal dan melalui beberapa macam tahapan dimensi alam sampai puncaknya nanti di alam akhirat, ya, masuk ke dalam surga atau neraka, di sanalah kita, menurut para ulama, nahnu khuliqna lil abad. Kita ini semua diciptakan lil abad, untuk selamanya. Karena ada sebagian keyakinan agama-agama lain mengatakan bahwa manusia itu diciptakan ketika dia sudah mati maka berakhir semua. Nanti dia akan, sebagian mereka mempercayai bahwa dia nanti akan dibangkitkan lagi pada kehidupan yang berikutnya. Mungkin mukanya beda, tapi rohnya itu, itu yang disebut dengan reinkarnasi. Pernah dengar ya Pak? Tapi tidak seperti itu, ya.
Manusia dalam agama Islam, agama kita yang kita yakini, manusia setelah meninggal dunia justru disitulah awal dari semua, di mana kita di sana akan merasakan ya kehidupan yang berbeda dari sebelumnya, dan kita akan hidup untuk selamanya. Jadi kita akan hidup untuk selamanya, diciptakan untuk selamanya. Maka dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka selamanya. Orang-orang yang masuk dalam surga khalidina fiha, kekal di dalam surga ya, mereka kekal di dalam surga. Jadi kita diciptakan untuk selamanya. Jadi jangan sia-siakan bekal yang kita kesempatan buat kita hidup di dunia ini untuk mengambil bekal di kehidupan selamanya pada akhirat nanti, di akhirat nanti. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, "Wa man arafa annahu al-hayyul ladzi la yamutu tawakkal 'alaihi", wa qala ta'ala, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi 'ibadihi khabira." Barang siapa yang meyakini, mengetahui bahwa Allah itu Maha hidup. Kita nih misalnya kita sudah pasang keyakinan dalam diri kita bahwa Allah yang kita sembah ini Maha hidup. Tiada awal bagi kehidupannya dan tiada akhir. Dan tidak ada dimensi bagi kehidupannya, berbeda dengan kita melewati beberapa tahapan dimensi-dimensi alam. Maka seharusnya jika kita yakin, seharusnya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah ya, akan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa tawakkal 'alal hayy", hendaklah kalian wahai manusia bertawakal kepada zat yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alladzi la yamutu, yang tidak akan pernah mati, wasabbih bihamdi, dan bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, dan cukuplah dengan Allah dan dengan dosa-dosa hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap manusia dengan dosa-dosanya, kebutuhannya ya. Kita sudah pelajari sebelumnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya raqibun wa syahid. Raqibun wa syahid. Allah sangat memantau, mengetahui setiap manusia. Jangankan gerak-gerik kita, lubuk hati kita yang paling dalam diketahui oleh Allah ya. Nah ini semuanya harus kita tanamkan dalam sanubari kita, keyakinan kita, kita mantapkan dalam diri kita. Jangan sampai goyah ya. Ditanya, emang orang Islam punya Tuhan ya? Punya Tuhannya hidup gak? Hidup kata kita. Gak mungkin lah kita ada kalau gak hidup. Mana buktinya Allah itu hidup? Mana buktinya Allah itu hidup? Gimana santri? Aku ditanya, Tuhan hidup gak? Hidup kata kita. Mana buktinya? Nah, mana buktinya? Buktinya ya kita semua ini ya. Alam semesta ini, adanya alam semesta ini karena ada yang menciptakan. Yang menciptakan gak mungkin mati, pasti hidup yang menciptakan, ya kan? Itu secara akli. Secara nakli, nas, kita lihat di dalam Al-Quran, banyak dalam ayat Al-Quran, ayat kursi ada di situ ya, ayat-ayat lain banyak menjelaskan bahwa Allah yang kita sembah adalah zat yang maha hidup ya. Nah itu sebabnya dikatakan Al-Hayyul Qayyum. Kemudian Qayyum itu apa? Ai-'azimul qiyam bi tadbiri khalqihi. Qayyum, kalau kita katakan Hayyun, Allah yang maha hidup, Qayyumun yang maha agung, yang mengatur segala makhluknya, yang maha agung, yang mengatur
mengatur segala makhluk. Allah yang maha hidup, yang maha agung, yang mengatur segala makhluknya. Ya. Al-qaimi bi nafsihi la yaftaqiru li ghairi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur semua makhluknya tanpa membutuhkan bantuan dari satupun makhluknya. Terus kenapa Allah menyuruh malaikat raqib, malaikat raqib atid? Sebentar lagi akan kita bahas tentang malaikat. Kenapa Allah nyuruh? Kenapa enggak langsung aja gitu? Enggak perlu ada malaikat yang mencatat. Ini pertanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut logika manusia, yang namanya orang berkuasa pasti ada yang dikuasai. Ya kan? Yang namanya raja pasti ada prajuritnya, anak buahnya. Yang namanya bos pasti ada anak buahnya. Ada bos tapi gak punya anak buah, gimana kira-kira? Cocok gak jadi bos? Lu jadi apa? Lu jadi bos di sono. Anak buahnya berapa? Gak ada. Kok bisa jadi bos yang gak ada anak buahnya? Jadi raja, gak ada rakyatnya, gimana kira-kira? Saya sekarang jadi presiden, rakyatnya ada gak? Gak ada. Kok bisa jadi presiden? Karena logika manusia bermain bahwa yang namanya raja itu ada yang disuruh, ada yang diperintah. Allah sebenarnya mampu tanpa bantuan malaikat, mampu Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah ingin memperlihatkan kekuasaan Allah. Allah ingin memperlihatkan kekuasaan. Kenapa sih mesti Rasulullah itu pakai Isra Mi'raj segala, naik ke atas Sidratul Muntaha? Kan Allah kuasa, langsung aja dikasih. Gak perlu langsung naik Isra Mi'raj. Itu di sana Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman dulu kok bisa perjalanan 1,5 bulan, 3 bulan bolak-balik bisa ditempuh dalam 1 malam? Gak mungkin. Belum lagi naik ke langit. Langit pertama aja dengan langit kedua jaraknya jauh. Kok bisa? Ini sampai ke Sidratul Muntaha, 7 lapis langit. Akal manusia itu gak mampu mencerna. Karena tidak mampunya manusia mencerna hal demikian, itulah pertanda maha besar Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah. Ya. Nah, jadi ketika kita mengatakan Hayyun Qayyum, maka tanamkan dalam diri kita bahwa Allah yang kita sembah maha hidup, maha mengatur segala semuanya tanpa bantuan makhluknya. Ya. Jadi mengatur semuanya tanpa bantuan makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa man 'arafa annahu al-qayyum wasaqa bihi wa lam ya'tamid ala makhluk. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah itu maha mengatur makhluknya tanpa bantuan siapapun, maka pastilah orang yang yakin ini tidak akan bergantung kepada siapapun, hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah. Karena kita yakin bahwa yang mengatur semua Allah. Nah, kenapa kita langsung bergantung kepada orang lain, sedangkan orang lain juga diatur sama Allah? Kan gitu. Lebih baik kita bergantung kepada Allah yang mengatur orang tersebut. Nah, kita minta sama anak buahnya bos. Anak buahnya bos aja minta kepada bos, kita minta sama bos juga. Nah, begitu kan bahasa kitanya. Ya. Nah, jadi ketika seseorang meyakini Al-Hayyul Qayyum, maka seyogianya keyakinan tersebut diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Ya. Jangan baca doang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Hafal banget dengan ayat kursi.
Buat apa itu ayat kursi? Buat ngusir setan doang gitu, lagi takut dibaca tuh ayat kursi. Tapi esensi dari ayat kursi itu tidak pernah kita aplikasikan dalam keseharian kita. Kesehariannya apa? Minta-minta aja mulu. Keseharian kita apa? Selalu berharap kepada orang lain, tidak pernah memohon kepada Allah. Seakan kita lupa bahwa yang Maha Memberi itu Allah. Nah, jadi ayat kursinya buat ngusir setan doang. Ya dia dihayati makna dari kandungannya. Nah, Al-Hayyul Qayyum ini, sifat Allah Al-Hayyul Qayyum ini termasuk sifat a'zam, ya. Dia termasuk Ismullahil A'zam. Sehingga orang kalau berdoa dengan Al-Hayyul Qayyum, insyaallah mustajab doanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Ismul A'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba, wa fi suratin salasa Al-Baqarah wa Al-Imran wa Thaha. Nah, Ismul A'zam disebutkan dalam 3 surah, di antaranya ada di dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah Al-Imran, ada di dalam surah Thaha. Dulu sudah pernah kita jelaskan ya. Dan ini termasuk di antaranya Al-Hayyul Qayyum ini masuk juga dalam ayat tersebut. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian terakhir dari pembahasan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah beserta sifat-sifatnya Allah yang mesti kita yakini. Jadi kalau saya urutkan ya, dari awal pembahasan tentang Allah, keyakinan kita kepada Allah yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di sini, yang pertama adalah la ilaha illallah. Tanamkan dalam diri kita bahwa la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak ada syarikat baginya. Kemudian ilahun azim, Allah yang Maha Agung. Malikun kabir, Allah yang Maha menguasai semuanya, yang Maha besar. La rabba siwa, tiada yang bisa mengatur alam semesta ini, tidak ada yang bisa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu illa iyyah. Qadimun azaliyun. Qadim, azali, daimun abadiyun. Ada dan kekal keberadaan Allah Subhanahu wa taala. La ibtida'a li awwaliyatihi, tidak ada awal bagi adanya Allah. La intiha'a li akhiriyatihi, dan tiada akhir bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ahadun samadun, Allah yang Maha Esa, yang kita semua bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, lam yakun lahu kufuwan ahad, la syabiha lahu wa la nadhira lahu, hingga sampai pada raqibun wa syahid, hayyun qayyum. Kurang lebih ada 25 yang kita selama ini dari pembahasan awal kita kajian kita sampai sekarang ini, ada 25 yang mesti kita yakini ya. Nah, boleh Bapak lihat di bukunya, di sini kayaknya dulu ada foto-foto banyak ya. Nah, itu buku. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke keyakinan kita kepada malaikat. Ya, jadi ini sudah selesai ya. Keyakinan kepada Allah itu sudah pasti. Itu keyakinan mutlak dan tidak ada tawar-menawar. Ya. Tidak ada tawar-menawar lagi. Sekarang keyakinan kita kepada para malaikat. Karena kita beriman kepada Allah, kemudian wa malaikatihi. Nah, bagaimana sih aplikasi keyakinan kepada malaikat? Apakah cukup dengan percaya? Kamu yakin nggak malaikat ada? Iya, yakin saya malaikat ada. Cukup, ya udah gitu doang, udah lewat gitu. Yakin nggak Allah ada? Yakin, udah itu doang, lewat doang gitu. Tapi kita tidak mendalami apa sih sebenarnya keyakinan terhadap Allah itu. Ya pasti kita ketahui keyakinan kita kepada Allah itu apa saja gitu.
Jangan sampai kita mengatakan yakin kepada Allah, tapi dalam keseharian kita sebenarnya sudah mensyirikatkan Allah. Karena kita nggak tahu. Contoh kecil aja, contoh kecil yang sering dalam masyarakat itu, berobat. Berobat lagi sakit, berobat dia ke dokter. Dia punya penyakit banyak, komplikasi, obat ke sini nggak sembuh juga, dokter sono nggak sembuh juga, ini nggak sembuh. Ternyata dikasih tahu sama orang, kalau penyakit begini tuh ke sono, cobain deh ke sono dia sembuh dia. Setelah sembuh, sehingga dia dalam hatinya luar biasa di dokter. Ada orang sakit, lalu dia nawarin, ente kalau mau sehat, dulu saya sakit, saya berobat ke sono, hebat banget tuh dokter tuh, saya bisa sembuh. Ya. Dia yang nyembuhin saya tuh. Kalau mau sembuh, coba aja kalau berobat sono. Kalau keyakinan dia yang menyembuhkan adalah dokter, berarti dia sudah masuk dalam syirkul asghar. Walaupun dia yakin, saya bersaksi dia ada Tuhan selain Allah, tapi dalam perbuatannya dia sudah mensyirikatkan Allah. Maka di awal pembahasan kita, la ilaha illallah, la syarika. Tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarika. Keyakinan kedua yang kita mantapkan pada pembahasan di awal kita. Jadi dan lain-lainnya, ketergantungan, sifat ketergantungan itu pembahasan kepada Allah. Banyak masih kita ketergantungan dengan orang lain. Ya memang ada ketergantungan, tapi jangan sampai masuk dalam keyakinan bahwa tanpa dia saya tidak akan hidup. Sampai ada ungkapan begini, kalau bukan dia yang nolongin saya, kayaknya saya udah mati deh sekarang udah. Kadang ya Pak, kita dengar begitu ya, ungkapan begitu. Ini sahabat saya nih, dulu bantuin saya, udah saya anggap sebagai kakak sendiri, saudara sendiri. Kalau bukan dia yang nolongin saya nih, udah saya nggak ada apa-apanya udah sekarang dah kayaknya. Alhamdulillah nih, dia yang nolongin saya. Kalau masuk dalam keyakinan hatinya bahwa yang menolong itu dia, bukan Allah, sudah masuk dalam kategori syirik. Dan ucapan semacam ini dalam Sulamut Taufik disebutkan itu masuk dalam syirkul asghar. Harusnya dia berucap alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang sangat besar, pertolongan melalui saudara saya ini. Melalui bulan ini Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada wasilah teman saya ini yang diberikan Allah karunia sehingga bisa membantu kami. Harus begitu. Ini mah kalau bukan dia nih saya kayaknya saya udah mati sekarang kalau bukan dia nih. Ucapan semacam itu kalau dalam Sulamut Taufik pendapat yang keras itu sudah masuk syirkul asghar. Kudu bersyahadat dulu. Baik, kita masuk dalam pembahasan malaikat. Wa bi malaikatihi qala al-muallif rahimahullah wa bi malaikatihi, dan kita juga yajibu al-imanu bi malaikatillahi ta'ala, kita pun juga wajib mengimani dengan para malaikatnya Allah. Wa dalilu ala wujubil imani bihim, apa dalil bahwa kita wajib beriman terhadap malaikatnya Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi." Sering kita dengar ya Pak ya. Kalau sering ikut tahlil pasti sering dengar. Berjamaah pasti sering dengar ya. Di sini Allah mengatakan bahwa kullun amana billah wa malaikatihi. Bagian akhir dari ayat semua beriman kepada Allah dan para malaikatnya. Jadi kudu yakin juga kita dengan para malaikat. Jangan sampai
ya, keyakinan kita dengan para malaikat ini berbeda dengan keyakinan yang semestinya kita yakini terhadap para malaikat. Karena sebagian orang-orang Yahudi meyakini bahwa malaikat itu adalah anaknya Allah. Malaikat itu anaknya Allah. Nah, keyakinan semacam ini ya salah ya. Meyakini keberadaan malaikat itu sebagai makhluknya Allah, dan malaikat itu ada. Malaikat itu ada, hanya kita saja yang enggak sampai terhijab, tidak bisa melihat para malaikat tersebut. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu fil malaikati ma yati. Lalu kalau begitu, apa yang harus kita yakini? Poin-poin apa yang harus kita ketahui terhadap malaikat ini? Apakah cukup yakin malaikat itu ada? Udah itu doang. Ternyata ada beberapa yang harus kita mantapkan dalam diri kita terhadap malaikat. Keimanan kepada para malaikat. Yang pertama, annahum ajsamun nuraniyah, bahwa malaikat itu memiliki jisim nuraniyah, makhlukatun min nurin, di mana para malaikat ini ya memiliki jisim, tubuh, zat ya yang tercipta dari nur. Ya. Fabi Sahih Muslim, di dalam Sahih Muslim disebutkan anak Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan para malaikat itu dari cahaya. Cahayanya seperti apa? Wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Amun cahaya kayak gini, kayak senter atau gimana? Allah yang Maha tahu. Kemudian kata Rasulullah, wa khuliqal jannu min marijim min nar, dan jin diciptakan dari kobaran api. Diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan manusia diciptakan seperti apa yang kita lihat sekarang. Diciptakan dari tanah. Kita diciptakan dari tanah. Kalau dalam pembahasan apa makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, nah, di sini banyak sekali khilaf di kalangan ulama. Ada mengatakan Nur Muhammad, ada mengatakan Al-Qalam, kemudian menciptakan Lauh. Ada Al-Qalam itu pena. Dalam surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, dan seterusnya. Ada mengatakan yang pertama adalah aras, dan lagi mengatakan yang pertama adalah air. Dan kami ciptakan segala sesuatu itu dari air. Minal ma'i kulla syai'in hayyin, ya, dari segala sesuatu yang hidup itu dari air. Ada lagi yang mengatakan ya, berbagai macam pendapat para ulama ya tentang apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagai mayoritas mengatakan Al-Qalam. Kalau dari segi sufi, ulama tasawuf itu mengatakan nur Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian makanya dalam Maulid Simtud Duror, kalau yang pernah baca Maulid Simtud Duror, nah itu dikisahkan di sana ya, dalam sebuah riwayat hadis, walaupun ini dikatakan hadisnya ada mengatakan maudhu, ada mengatakan dhaif ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah menciptakan, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Allah menciptakan makhluk pertama ya dari segala sesuatu, yaitu nur Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sanalah diciptakan bumi, diciptakan tanah, diciptakan roh, sehingga manusia ini, tubuh manusia ini bisa dikatakan kita diciptakan dari tanah. Ya. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tapi Rasulullah diciptakan dari nur. Sehingga ya
dalam diri kita ini ada dua unsur, ada unsur dari tanah, ada dari roh. Yang roh itu adalah nur Nabi besar. Kedua-duanya bersumber dari nur Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan Nabi Adam itu abul jasad. Nabi Adam itu bapaknya jasad, bapaknya badan. Karena dari tubuhnya Nabi Adam punya anak, berkembang biak muncullah kita manusia ini. Tapi roh kita ini Rasulullah dikatakan Rasulullah ya sumbernya roh. Karena dia mengatakan roh diciptakan dari nur. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat tadi diciptakan dari nur. Imam Sayyid Muhammad bin Al-Maliki menyebutkan dalam kitabnya, itu sebabnya malaikat ini sangat mulia di sisi Allah. Ya. Kenapa? Karena dia diciptakan langsung dari nur. Langsung dari nur. Jadi tanpa perantara. Kalau kita masih ada perantara. Perantara kita apa? Tanah dan bapak dan ibu. Ada perantara. Kalau malaikat langsung diciptakan oleh Allah, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Masing-masing satu persatu diciptakan langsung oleh Allah. Bukan malaikat itu berkembang biak, tidak. Tapi mereka benar-benar satu persatunya diciptakan oleh Allah. Kalau kita lewat bapak dan ibu kita, nenek moyang dulu, baru kita muncul, ada wasilahnya. Allah ciptain dulu Nabi Adam, nanti dari Nabi Adam berkembang biak, beranak pinak tuh muncullah kita saat ini. Tapi kalau malaikat langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Ya. Dan seterusnya yang perlu kita yakini kepada malaikat ini, annahum la yaquluna wa la yashrabun wa la yatanasaluna wa la yanamun falaysa lahum min hadhihi al-'adatil basyariyyati syai'un. Yang perlu kita yakini juga terhadap malaikat, bahwa malaikat itu tidak makan, tidak minum, la yatanasalun, tidak berkembang biak, tidak berketurunan, tidak tidur. Falaisa lahu min hadhil adatil basyariyah, malaikat tidak memiliki sifat-sifat kebiasaan manusia. Ya. Tidak memiliki sifat-sifat kebiasaan manusia. Itulah malaikat. Malaikat yang mulia, sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa taala, mereka ulaika humul muqarrabun atau bal ibadul mukarramun, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ya, itulah para malaikat. Sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Insyaallah pada kajian berikutnya kita lanjut lagi terkait malaikat, karena setelah ini hal-hal yang perlu kita yakini kepada malaikat, kemudian kita akan sebutkan, akan dibahas satu persatu malaikat apa saja. Secara ijmal, kemudian secara tafsir, secara global, kemudian secara terperinci, malaikat apa saja yang perlu kita yakini keberadaannya. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya. Ya. Prosesnya manusia terbuat dari tanah. Bagaimana prosesnya manusia terbuat dari tanah? Wallahu a'lam. Saya belum nemu itu seperti apa prosesnya. Ya. Kemungkinan ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Al-Bidayah wan Nihayah karangan salah satu orang yang sangat alim, syekh yang terkemuka juga. Saya disebutkan mulai dari pertama makhluk yang diciptakan sampai akhir makhluk yang diciptakan, perjalanannya seperti apa.
Saya belum pernah baca ya, seperti apa prosesnya penciptaan Allah itu terhadap Nabiullah Adam. Walaupun ada cerita, tapi tidak ditemukan secara detail ya penciptaan manusia itu sesuai dengan riwayat yang sahih. Ada tapi ya sesuai dalam Al-Quran ya, ada dalam Al-Quran ya, diciptakan dari saripati mani, diciptakan dari saripati tanah, kemudian muncullah kemudian tahapan-tahapannya dalam surah Isra ada ya, dan surah-surah lain juga ada juga dalam hadis ya, 40 hari, kemudian 40 hari, kemudian 40 hari lagi, kemudian ditiupkan roh ya. Tapi secara detailnya Allah menciptakan Adam seperti apa pertama kalinya itu belum. Walaupun ada riwayat-riwayat Allah menyuruh untuk mengumpulkan 7 macam tanah atau kalau alam, saya belum tahu riwayat yang sahihnya seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Cukup kira-kira ya, kita tutup sampai di sini. Ya mudah-mudahan ini bisa menambah, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperkuat keimanan kita kepada para malaikatnya. Ini kita bahas bagian sedikit. Insyaallah kita sambung kajian tentang keimanan kepada para malaikat pada pertemuan berikutnya. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan, senantiasa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap harinya kita harapkan keimanan